Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hidayat dengan NIM 2412317. Pada video kali ini, saya akan mendemokan dan menjelaskan sedikit-sedikit kode yang telah saya ketik menurut video 16 sampai 17 sampai 20. Nah, ini kan awal kita baru sampai video 20 ya, dari awal ini. Oh. Jadi mungkin kita langsung saja ke bagian awalnya dulu, dari video 17. Oke. Pada video 17 ini, kita disuruh install Composer ya. Jadi saya sudah install Composer. Jadi kita lanjut saja. Ini juga udah ada keterangan Composer ya, ada Composer JSON sama Composer log. Jadi terus habis itu setelah buat Composer, kita buat file presensi QR. Oke. File presensi QR ini dia menampilkan kode QR dan juga list mahasiswa atau siswa yang telah absen menggunakan kode QR tersebut. Jadi ketika video 21 sampai 26 sudah selesai, mungkin akan bisa tampil, karena kan aplikasi tersebut belum saya coding, belum saya lanjutin, maka belum bisa didemokan untuk sekarang. Mungkin video minggu depan ya, biar saya codingkan terlebih dahulu menurut video yang telah Bapak berikan. Oke. Jadi seperti biasa, di sini kita include-kan file connect.php dan juga include-kan file header.php. Terus di sini variabel id sesi dia mengambil id sesi dari database. Terus ini section ini ya, dia berarti section class. Ini dia dibuat untuk menampilkan. Saya temukan lagi. Jadi kita ngawur aja buatnya sesi ke berapa ya? 3, 4, atau 5, atau 6. 6, 7 aja lah, ngawur aja. Materinya apa ya? Jualan web. Oke. Yang kita udah membuat sesi presensi, jadi kita langsung saja klik tombol button. Oke, di sini ada alert ya dari localhost, terus disesuaikan presensi. Oke, kita presensi jepret. Oke, jadi nanti kode presensinya keluar. Nah, jadi yang dinamakan section tadi, ini dia kan buat div container, nanti dia di sini container, terus div class row, div class kolom medium 5. Jadi kolom medium 5 itu dia ini. Ini dia segini, ukurannya 5. Terus untuk yang ini dia ukurannya kurang lebih 7. Karena apa? Pada satu halaman gini, total panjang itu dia sekitar 12 MD. Yes, jangan bilang MD lah. MD kan medium, berarti 12 lah. Jadi kalau dibagi 2 nanti 66. Kalau semisal mau yang kiri lebih kecil, yang kanan lebih besar, makanya
kita buat 5 sama 7. Jadi angka lebih kecil yang karena dia lebih panjang, gitu ya. Detektif kelas card body letak QR code. Oke, terus nih yang di sini dia aman karena dia mengambil dari presensi.qr nanti. Jadi mungkin present nanti. Oke, terus ini untuk data siswanya tampilnya. Punya aku masih ek ini ya, kenapa ya? Oke, bentar aku cek dulu pada video yang diberikan. Ya emang ek itu kah? Aku lupa, mohon maaf ya Pak, saya buka dulu. Tugasnya ngapain dia pakai kita copy ya, set time out. Nah, Sampai akhir dia gimana tadi ya? gitu. WHO ID sesi. Ini adalah API, kita ke variabelnya PSW foto untuk pas dengan kemudian fitur importnya di peserta ada PHP kita mau apa, lalu tabel peserta di sini kita buat name, belum ada, jika kosong bagian belum ada, ini bukan siswa melainkan pilih lagi kirim. Ya berarti emang yang bagian ini dia emang belum ada data siswanya karena belum kita lanjutkan codingannya. Jadi mungkin gitu, atau enggak malah aku yang salah ketika ngoding. Mungkin bisa lanjut aja lah ya. Terus kita bisa lanjut ke file presensi. Jadi jangan lupa untuk include file footer.php ke dia menampilkan file footer ini yang kita buat pada pertemuan kemarinnya. Terus ini dia script ya. Script.js ini dia berfungsi untuk memanggil file dari presensi QR. Jadi kan di sini tuh aslinya dia ada file, tapi dia tuh disimpan di bagian sini. Jadi dia apa namanya? Berfungsi ketika memanggil di JavaScript. Mungkin senangkapku gitu. Jadi kalau misal salah mungkin bisa dibetulkan saja. Jadi ini kita membuat function presensi QR. Terus kita membuat variabel $aja bertipe get, berarti dia mengambil data. URL presensi QR PHP. ID sesinya sama dengan PHP echo ID sesi. Ini dia berfungsi untuk menampilkan kode QR yang telah dibuat pada file presensi.qr. Ini tuh bisa di nanti aja ya. Terus di sini dia apa namanya dia kalau sukses dia akan membuat function hasil QR yang dimana dia nanti dapat $, letak di QR code berarti nanti diletakkan di sini. Jadi nanti dia beroutput ini. Jadi kan dia ini berhasil lumayan dia dapat output. Coba kalau kita hapus ininya, dia jalan. Nah, ini benar kan? Jadi fungsi ini kalau sukses dia function hasil QR dimasukkan ke dalam $, letak QR code. Nah, jadi kayak gitu. Kita terus lagi. Oke, dia masuk lagi ya. Dan ini sama, yang ini untuk kode QR-nya dia sama seperti pada bagian sesi. Coba kita lihat sesi. Sesi apa dia? Recharge ya. Coba kita cek. Oke, dia juga sama recharge. Berarti apa? Apa namanya? Bentar. Database sama kode QR-nya itu dia terkoneksi. Jadi pada ini dia aman-aman saja. Seperti itu. Oke, terus ini kita lanjut ke presensi QR yang membuka ini. Oke. Terus sini terdapat set interval function presensi QR 5000 detik. Berarti 5000 second. Berarti QR ini
dia akan merefresh setiap 5 detik. Oke, jadi kita hitung ya. 1. Ya, mungkin kita tunggu sini, nanti kita hitung biar pasti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bener kan? Jadi fungsi tadi itu dia berfungsi untuk merefresh kode QR selama 5 detik, 5 detik, 5 detik seterusnya. Oke, jadi kurang lebih untuk file presensi dia seperti itu. Terus habis itu kita membuat file presensi. Oh, aslinya itu sebelum tadi biasanya ini kita udah buat file presensi.gr. Oke, mungkin di sini kita ulang ya dari yang .gr. Jadi di sini kita tuh harus memakai file atau apa ya, atau kode yang bernama Sillerland untuk menampilkan suatu QR. Oke. Ini tadi aku juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Jadi tadi itu aku cuma mengambil aku cuma mengambil dari Sillerland yang dikasih oleh bapaknya. Oke. Ini request once vendor autoload.php. Terus dia include itu ya. Kita bisa juga pakai include biar sama. Kalau tidak bersamaan enggak? Oh, berarti emang pakai include. Pakai require once juga bisa. Include course.php. Terus oke. Seperti kita harus mengintegrasi biar dia terhubung ke database. Terus vendor /autoload.php dia itu berfungsi apa ya namanya? Vendor Sillerland. Kalau enggak dia itu berarti dia itu vendor. Berarti untuk ini berhubung ke file ini autoload sini biar ntar lebih kayak gitu. Oh iya, sudah paham untuk file ini. Oke, terus dia membuat variabel kode yang dia mengenerate random string yang berjumlah 5. Coba kalau kita membuat string berjumlah 10. Oh, dia benar 10 nanti. Ternyata dia tidak bisa, kawan-kawan. Dia error Kak, presensi VR.php nomor 14. Padahal tadi yang di nomor 10 sama dia nomor 15 error. Nah, mungkin gitu ya. Jadi aku pun nggak tahu juga ini berarti emang misalnya 5. Oke. Begitu bang bisa. Oke sih kita membuat variabel out yang bernama new QR code render data kode. Dia merender data kode. Terus update kode di tabel presensi R. Berarti ini dia berfungsi untuk mengupdate setiap kode yang di-refresh 5 detik lah. Berarti ini fungsi untuk menyamakan kode QR yang ada di tampilan buat presensi siswa sama kode QR yang terdapat pada database. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus ini image source PHP echo out. Berarti dia menampilkan ini menampilkan kode yang didapat dari variabel kode yang dimana ini dia mengenerate random string yang udah kemarin kita tambahkan pada variabel kalau nggak salah koneksi ya. Oh ya benar ini. Jadi ini dia membuat kode acak semau-mau dia, sesuka-suka dia yang berjumlahnya 5. Lebih kayak gitu ya guys ya. Nah, bagus. Jadi tadi ini kita lengthnya 10 ya. Kalau kita coba ini lengthnya 8, ada error nggak? Masih error berarti emang dia lengthnya tuh 5. Aku juga belum tahu, belum ngulik. Jadi mungkin emang 5 ya maksimalnya atau gimana? Kita nggak tahu.
Oke. Terus H5 kelas text center, echo kode. Ya bentar, ini tadi belum lanjut ya. Berarti dia alt-nya ke QR kode, kelasnya image fluid. Kenapa dia image fluid? Agar tampilannya ini dia itu memenuhi layar atau enggak dia menyesuaikan layar yang ada. Terus H5 kelas text center, echo dolar kode. Ini dia digunakan untuk menampilkan kode agar dia kodenya itu sejajar tengah di bagian ini. Oke. Jadi untuk kali ini dia udah justice mantap, mantap betul. Lanjut saja pada bagian eh, pada bagian ini kelas .php. Dia di sini kemarin tuh ID kelasnya dia belum dikasih apa-apa. Terus dia harus mengeluarkan output yang bernama ID kelas. Jadi ketika tombol peserta diklik, dia menampilkan data dari ID kelas. Oke, terus kita akan membuat tabel peserta ya guys ya. Oke, jadi kita akan menjelaskan juga dari awal, kalau enggak kita dari sini. Mungkin nanti ya kita mungkin pengen dulu aja biar lebih enak. Oke. Sini dia masih sama, dia menggunakan include connection.php yang dimana $id kelas dia mendapatkan data dari ID kelas. Terus ada juga include vendor / autoload.php yang dimana dia dari vendor. Terus dia terdapat reader new PHP Office, PHP Spreadsheet Reader XLSX. Ini dia digunakan untuk apa? Untuk membaca XLSX atau Excel atau data mahasiswa yang telah diinputkan sebelumnya. Supaya apa? Supaya ketika pas peserta itu presensi, jadi kode dimasukkan ke dalam database, terus database mengeluarkan output yang bernama nama dan NIM dia. Mungkin sana kaput itu, jadi kurang lebih itu. Kalau salah ya berarti emang aku yang belum belajar banyak. Oke. Terus ini reader set read data only false. Jadi sebelumnya gini ya Pak. Aku tuh juga nggak tahu kenapa punya saya ini aku kasih true, dia tuh nggak mau. Untuk untuk ini apa untuk bagian QR dia udah selesai ya. Mungkin udah selesai dulu. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Reverse ya. Oke, dia belum bisa, berarti kita harus input file dulu yang dimana kita memakai data siswa. Jepret. Kirim. Oke, ada terangan peserta sukses. Nah, jadi itu yang aku heran-herankan tuh ya Pak. Kenapa dia itu di sini menggunakan NIM-nya itu dia tuh enggak kedetek. Padahal namanya dia itu kedetek, Pak. Saya coba ya. Nah, ini dari segi NIM-nya dia tuh enggak kedetek kalau dia tuh 2412 misal Indah Sari. Dia kan ini kan 2412 3226. Nah, di sini dia tuh enggak kedetek. Jadi dia tuh namanya NIM-nya itu dia tuh 484671. Kenapa gitu aku juga nggak tahu, Pak. Nah, itu yang bikin saya di kemarin tuh bingung-bingung. Apakah karena saya salah kode atau enggak emang bahasa saya tuh kayak gini? Aku juga nggak tahu, Pak. Jadi mungkin gitu ya, sedikit curhat nggak apa ya, Pak ya. Jadi mungkin itu sih yang aku bingungan dari kemarin tuh. Kenapa dia kayak gitu? Padahal aku tuh kemarin juga udah nyoba punya temanku ya. Dia itu pakai truk tuh bisa. Plus tadi tuh aku juga udah nyoba salin ya, salin kode dia. Terus aku
full paste semuanya, ternyata tetap sama aja. Aku nggak tahu nyesal di mana, mungkin ada kesalahan dikit ya, mungkin ya udah. Jadi aku coba-coba pakai false, ternyata dia bisa. Jadi mungkin bisa saya tunjukkan habis ini ya. Kita harus menghapus isi datanya dulu. Berarti trun, salah, trun get table siswa sama trun get table peserta. Oke, kita hapus dulu. Oke, ini sukses. Oke, kita refresh, maka datanya hilang. Oke, hilang ya, Pak. Jadi mungkin kita ganti dulu pada bagian ini ya di bagian false. Oke, ini udah false ya, Pak. Jadi mungkin kita coba just file lagi, data siswa, kirim, import pesertanya sukses. Kita oke, jepret. Nah, keluar dia. Datanya menjadi file seperti biasanya. Padahal dia di sini juga udah benar ya, Pak. File siswa, structure. Udah varchar 10, Pak. Padahal kalau dihitung misal NIM saya, Pak, 24 titik 12 titik 3217. Nah, itu tuh dia pas 10. Kenapa dia kok nggak mau menampilkan suatu NIM di dalam outputnya itu jika saya pilih true. Nah, itu yang saya bingung itu. Jadi mungkin ya udah sampai sini aja lah ya. Soal-soal bisnis mungkin besok bisa dibantu lah ya. Jadi kita lanjut saja menjelaskannya. Ini adalah peserta array kosong. Terus kita membuat variabel ambil yang dimana dia dapat terkoneksi, mengquery select from peserta, live join siswa on peserta nis sama dengan siswa nis. Nggak tahu apakah di sini saya ada kesalahan atau gimana. Mungkin bisa juga salah karena di sini. Oke, maka insert di tabel peserta kan. Wah, kok lebihnya sekarang peserta tampilkan peserta ulang from peserta. Where-nya ini where ID kelas. Dolarnya where ID ke kelas. Lihat hasilnya, kita perulangkan. Itu saya juga nggak tahu Pak, mungkin ya emang saya salah atau gimana, saya juga nggak tahu. Kita menyeleksi where ID kelas, yang dimana cuma dolar ID kelas doang. Terus tiap ambil has a shock peserta tiap. Oke, selanjutnya pada jangan lupa pakai include di .php. Itu di sini ada div yang dimana dia berfungsi untuk menampilkan data ini. Kontainer card plus kartu peserta H5. Ada table yang dimana dia terdapat table di head, tabel namanya dia pakai tabel row, tabel head, nomor dan nama. Ada perulangan peserta as keluar key file atau dengan value ya. Dia bisa peserta as key atau value. Ini dia mengambil dari data nis, data nama siswa. Sudah dituliskan sebelumnya. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Oh ya, jangan lupa ini pakai yang ini juga. Terus ini juga memakai form ini kan dia menambahkan data. Terus kita lanjut pada bagian formnya. Ini terdapat import peserta form method multipart slash from data plus MP margin bottom 3 for file plus for label dan excel peserta.
Terus tipenya file, class from control, ID-nya file, nama file required. Terus div button submit kelas btn primary, dia btn primary agar dia warna biru, terus ada namanya kirim. Terus dan jika apa ini iset post kirim, maka ini spreadsheet reader load file tmp name spreadsheet get get first set index datanya sheet to array, maka dia akan menampilkan data array. Oke, terus kita menggunakan for each data ASCII bersiswa. Ini setiap bersiswa dengan 0, nama bersiswa dengan 1. Password dia menggunakan SH1 atau hash. Ini terus fotonya dia dibuat default JPG. Ini kurang lebih sama ya dia ya. Di sini juga ambil koneksi, dia memanggil dia ada variabel ambil, terus dia ada variabel koneksi, mengquery data ke tabel siswa, karena sinis, terus dia memakai cek siswa, dalam variabel cek siswa, variabel ambil dengan pet assoc. Jika kosong keluar siswanya, maka koneksi terus query insert into berarti menyimpan ke tabel siswa. Value-nya $nih, $nama, $PSW, $foto. Terus kita cek dulu ke tabel peserta. Jika belum ada, maka simpan lagi. Terus ini select from serta where nis dan ID kelas. Terus cek peserta, ambil soft. Jika kosong variabel pesertanya, maka simpan ke tabel peserta. Sini juga ada menambahkan echo script alert input peserta sukses yang berlokasi pada file peserta.php. Oke, mungkin yang ini juga segitu saja. Kita lanjut. Kita membuat kode di peserta. Oke, di sini ya. Jadi kita menambahkan ini sama ini. Terus yang ini udah, maka kita lanjut saja ke bagian API Android Amicom dia. Oke, jadi di sini kita membuat API baru yang bernama siswa_login.php, yang dimana nanti ini digunakan untuk mengakses API yang ada pada aplikasi kita sendiri. Jadi jika kosong, maka dia post kode nn post kode Amicom 1 yang berinclude file fungsi.php nis variabel nis dia mengambil post dari nis, terus password siswa dia masih hash string post password siswa. Berarti nanti ketika usernya, berarti kalau post itu berarti variabel post itu dia berarti ketika user inputkan nis dan password dia, maka dia akan tertuju ke dalam database. Di sini kita membuat variabel ambil $db query menselect, itu menyeleksi from siswa where nis. Jadi jika nisnya nis dan password siswanya password siswa, terus kita membuat siswa jika kosong keluar siswa, maka jika output hasil gagal, maka dia akan menampilkan array kosong. Terus jika hasilnya sukses, maka dia akan menampilkan data siswa. Terus jika hasil gagal, yang ini maka dia akan menekan array kosong juga. Oke,
Bisa kita demokan ya. Sedikit lah kita demokan menampilkan sini. Di awal kita harus logout dulu. Terus kita mengcopy nick guru dengan password Rahan. Iya, oke, selamat datang. Terus kita ada kelas ya di sini ya, di dimana terdapat peserta masing-masing. Kembali terus ini yang pada sistem rekomendasi kosong nanti kita uploadkan saja pesertanya random, siapa aja itu terserah. Oke, dari siswa sukses. Oke. Oke, kita lihat saja pada halaman ini yang kompetensi dia belum bisa buttonnya, berarti ini masih lanjut besok dan begitu ya. Ketika presensi ya, kita sistem rekomendasi sesi ke 8 lah. Materinya wisata. Awal aja ini ya. Wisata Sleman. Kita kirim. Nah, sini akan ada alert yang bernama silakan presensi. Oke, nanti itu dia keluar dan siswa bisa men-scan kode QR yang berhasil keluar ini. Dan kode QR ini dia akan berganti-ganti setelah 5 detik berlalu. Oke, nanti setelah siswanya udah berhasil semua, maka kita lanjut aja ke bagian kelas. Jadi mungkin itu sih kurang lebih. Intinya coba buat nampilin peserta ini, upload file Excel, terus nampilin daftar pesertanya, biar tahu siapa aja yang terdapat di kelas ini. Terus ketika absen, biar media muncul. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk pada materi kayak ini kan dan bisa dilanjut pada video selanjutnya, guys. Jadi mungkin saya logout dulu, terus saya kembali lagi ke ini. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mendemo dan penjelasan singkat video 17 sampai 20 pada hari ini. Jadi mungkin terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penjelasan kata yang kurang lengkap atau jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.